Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Pamelia. Saya di sini akan mempresentasikan tentang layanan konsultasi. Yang pertama adalah selanjutnya ada tujuan. Nah, di sini terbagi menjadi dua tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum itu bertujuan agar konseli dengan kemampuannya sendiri dapat memahami kondisi permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga, dan dalam hal ini pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup erat dengan konseli, sehingga permasalahan yang dialami pihak itu setidaknya sebagian menjadi tanggung jawabnya konsulti. Yang kedua ada tujuan khusus. Di tujuan khusus ini, kemampuan konsulti sendiri yang dimaksud di atas dapat berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana atau permasalahan pihak ketiga itu, atau fungsi pemahaman. Dengan kemampuan sendiri itu, dari hasil konsultan terhadap pihak ketiga, dalam kaitan ini, proses pemberian bantuan dan tindakan konsulti terhadap pihak ketiga pada sisi yang kedua yang bermaksud menegaskan masalah yang dialami oleh pihak ketiga. Dan selanjutnya di sini ada komponen. Nah, di dalam layanan konsultasi ini terdapat 3 komponen yang terlibat dalam layanan tersebut. Yang pertama, konselor. Ya, jelas. Karena konselor adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan pada bidang tugas pekerjaannya sesuai keahliannya. Konselor melakukan berbagai jenis layanan, dan salah satunya adalah layanan konsultasi. Konselor akan melakukan teknik-teknik yang secara simultan juga melakukan prinsip dari asas-asas konseling. Yang kedua ada konsulti. Konsulti itu adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani sedikit masalahnya atau menangani masalahnya dengan permasalahan pihak ketiga menjadi tanggung jawabnya, dan bantuan itu diminta konselor karena konsulti belum menangani situasi atau kondisi permasalahan pihak ketiga itu. Dan selanjutnya ada pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud di sini adalah individu yang kondisi atau permasalahannya dipersonalkan oleh konsulti menurut konsulti. Kondisi permasalahan pihak ketiga itu perlu diatasi, dan konsulti merasa bertanggung jawab atas perintahnya. Selanjutnya ada asas. Yang pertama ada etika dasar konseling. Ada 3 dasar konseling, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan. Yang pertama, kerahasiaan. Cerita tentang konsulti itu akan dijaga oleh konselor dan tidak boleh dibocorkan ke siapapun walaupun sesama konselor. Dan konselor sudah berjanji akan menjaga cerita si konsulti tersebut. Dan yang kedua ada kesukarelaan. Di sini konselor minta kepada klien untuk menceritakan semuanya, keterbukaan atau kesukarelaan tanpa adanya paksaan dari konselor terhadap klien tersebut.
Selanjutnya ada keputusan yang diambil oleh klien sendiri. Jadi kita sebagai konselor hanya bisa memberikan sedikit untuk memecahkan masalahnya, dan yang untuk mengambil keputusannya yaitu klien sendiri, dan sepenuhnya berlaku pada proses konseli dalam layanan konsultasi. Ketiga etika tersebut itu sangat berkaitan dengan asas-asas konseling. Dan konsulti akan diberikan kebebasan sepenuh-penuhnya untuk menyimpulkan dan mengambil makna atau keputusannya sendiri, yaitu keputusan yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah pada dirinya sendiri. Keputusan konsulti itu diambil setelah dilakukannya analisis atau diskusi mendalam tentang hal yang akan menjadi keputusan, isi dari keputusan itu tersendiri. Jadi setelah hasil analisis itu keluar, maka klien akan bisa mengambil yang namanya keputusan sendiri untuk menyimpulkan semua masalah-masalah yang sudah dia alami. Selanjutnya ada kemandirian. Apa yang dilakukan oleh konsultan dalam layanan pemberian konsultasi terhadap keputusan yang diambil oleh konsulti sama dengan yang dilakukan oleh konselor dalam layanan konseling perorangan, yang dimaksudkan agar klien tetap mandiri, agar benar-benar mandiri dengan keputusannya itu. Jadi konsulti atau klien diharapkan mencari tahapan-tahapan kemandirian seperti berikut. Yang pertama itu memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis melalui analisis dan diskusi yang terselenggara dalam proses konsultasi konseling. Tahap ini dapat dicapai. Jadi di sini konselor bisa membuka atau dapat agar klien itu tuh bisa memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis, dan jadi mereka tidak bisa berpikiran secara negatif terus. Yang kedua, dapat memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Melalui analisis dan diskusi yang diselenggara dalam proses konsultasi atau konseling, tahap ini dapat dicapai dalam konsultasi, termasuk unsur lingkungan adalah pihak ketiga dan permasalahan secara hal yang terkait di dalamnya. Jadi yang dimaksud di sini, konselor akan membuat klien itu dapat menerima lingkungannya secara positif dan benar-benar baik. Jadi lingkungan itu termasuk pihak ketiga dalam konseling. Yang ketiga, mengambil keputusan secara positif dan tepat. Melalui analisis dan tindak lanjut, konsulti klien mencapai kedua tahap di atas, khususnya berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam konsultasi dan konseling. Konsulti atau klien dimaksud adalah apa yang hendak dilakukan konsulti terhadap pihak ketiga dengan permasalahannya itu. Jadi setiap klien yang datang ke konselor akan diajarkan dengan bagaimana cara mengambil keputusan secara positif dan tepat, yaitu dengan cara menganalisa dan mendiskusikannya secara lanjut agar klien punya pematangan yang cukup kuat untuk memecahkan masalahnya ke depannya nanti. Selanjutnya ada mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Jadi, melalui analisis dan diskusi terhadap keputusan yang diambil oleh klien atau konsulti, selanjutnya diharapkan mampu melaksanakan keputusan itu dan dapat bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia ambil untuk
untuk melaksanakan atau memecahkan masalah tersebut dan berani menerima resiko yang akan dialaminya. Selanjutnya, mewujudkan diri sendiri. Tahap ini merupakan tahap lanjut, yaitu konsulti atau klien telah benar-benar mampu berdiri sendiri tanpa bantuan pihak lain, mengatasi permasalahan yang dihadapi, penuhi kebutuhan yang dihendaki. Jadi, konselor itu akan membuat klien dapat mewujudkan dirinya sendiri, seperti kayak dapat memenuhi kebutuhan yang dihendaki. Jadi, konselor akan membuat klien itu dapat memenuhi kebutuhannya, dan klien akan tahu bagaimana caranya untuk memecahkan masalah yang dia sedang hadapi dikala ada masalah-masalah yang sangat berat yang sedang dihadapinya saat nanti, serta mengembangkan diri ke arah yang dikehendaki. Tahap ini tertinggi dari kemandirian. Jadi di atas kemandirian masih ada, yaitu tahap mewujudkan diri sendiri. Jadi selain klien bisa mandiri dan selain klien dapat mandiri, klien juga dapat mewujudkan dirinya sendiri agar benar-benar mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dari pihak lain. Jadi, dia akan bisa berdiri sendiri dan dapat memecahkan segala masalah yang telah dia hadapi. Selanjutnya ada asas-asas yang lain, yaitu asas-asas yang pertama ada asas kegiatan, asas kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan tuturi handayani. Yang pertama itu asas kegiatan. Kegiatan itu seperti yang tadi sudah diinikan, seperti sedang melakukan konseling, itu namanya asas kegiatan, sedang melakukan kegiatan konseling. Dan asas kekinian, jadi asas kekinian itu klien harus menceritakan tentang masa depan dan tidak boleh menceritakan masa lalunya. Dan selanjutnya ada pendekatan, strategi, dan teknik. Yang pertama itu pendekatan. Jadi, pada konseling perorangan, penanganan masalah klien langsung ditangankan oleh konselor, dan sedangkan pada layanan konsultasi ini akan ditangani oleh pihak ketiga, yaitu seorang atau sejumlah individu yang mengalami masalah, dan dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konselor atau konsultan. Dan selanjutnya ada WPKNS, konsultasi khususnya berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga yang nantinya akan ia tangani. Yang pertama ada wawasan. Konsulti perlu memiliki wawasan secara umum tentang pihak ketiga melalui dari pihak ketiga itu sendiri, permasalahannya, lingkungannya, dan hal-hal lain yang terkait dengan di dalamnya. Jadi di sini konsulti itu harus memahami tentang apa yang sedang dimasalahkan oleh kliennya tersebut, dan harus memahami tentang lingkungan sekitar yang sedang dihadapi oleh klien tersebut. Dan permasalahannya, klien juga harus mengerti apa yang sedang dialami oleh konselor juga harus memahami apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien, apakah itu sangat berat ataukah tidak, dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Yang kedua itu pengetahuan. Konsulti perlu memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang hal-hal spesifik berkenaan dengan kaitannya antara pihak ketiga, lingkungan, dan permasalahannya. Jadi sebelum melakukan yang namanya konseling atau layanan konsultasi,
Jadi konselor itu harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai pihak ketiga atau individu-individu lainnya tentang lingkungan dan tentang permasalahan pada klien tersebut. Jadi tidak semata-mata itu hanya memilih pihak ketiga terus tidak tanpa mengetahui lingkungan dan permasalahannya seperti apa. Selanjutnya ada keterampilan. Untuk menangani masalah pihak ketiga, konsulti memerlukan sejumlah keterampilan. Keterampilan ini secara spesifik dilakukan dengan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Dan selanjutnya ada nilai. Nilai yang perlu dikembangkan pada diri konsulti meliputi nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana ia memandang pihak ketiga dan manusia lainnya. Nilai-nilai sosial dan moral, khususnya yang menyangkut hubungan antara individu-individu, hubungan diri sendiri dengan lingkungan, nilai, hukum, moral, dan spiritual. Dan nilai-nilai tersebut khususnya berkenaan dengan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Dan selanjutnya ada sikap. Sebagai konsulti, menyikapi diri pihak ketiga dan permasalahannya. Sikap yang positif, dinamis, perlu dikembangkan oleh konsulti dalam melalui konsultasi bersama dengan nilai-nilai yang sudah diterapkan atau dikembangkan. Sikap konsultasi akan memberikan warna efektif terhadap penanganan permasalahan pihak ketiga dengan nilai dan sikap. Demikian kita diharapkan dapat terbentuk hubungan yang kondusif antara konsultasi dan pihak ketiga. Dan selanjutnya ada warna khusus, warna konseling perorangan dan layanan konsultasi. Seperti yang sudah diuraikan di atas, layanan konsultasi adalah pengembangan diri konsulti untuk mampu menghadapi permasalahan pihak ketiga. Namun, dalam proses layanan, seringkali arah itu tidak langsung terarah kepada pihak ketiga. Seringkali materi layanan justru tertuju pada diri konsulti sendiri. Materi perkembangan WPKNS banyak diantaranya belum melengkapi atau kurang tepat untuk memihak pihak ketiga. Lingkungan dan permasalahannya pertama-tama harus mengalami pengembangan melalui proses yang sedang dilaksanakan. Dan selanjutnya ada teknik. Yang pertama itu ada teknik umum. Teknik umum yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan oleh konselor atau konsultan. Teknik-teknik ini dimulai dari menerima klien, mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan, mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang sedang dihadapi, sampai dengan mengadakan penelitian laporan. Jadi di sini tuh ada yang namanya teknik mengatur posisi duduk. Jadi seorang konselor yang sedang melayani seorang klien harus mengatur posisi duduk agar terlihat sopan di depan klien. Dan ada mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi, selesai yang namanya konseling, konselor harus berdiskusi dan menganalisis tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien agar klien dapat menerima atau dapat memutuskan apa yang akan diambil pada saat mereka untuk memecahkan masalah mereka. Selanjutnya ada teknik khusus. Teknik khusus ini dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Teknik ini terbentang dari perumusan tujuan, yaitu ingin dicapai klien dalam bentuk tingkah laku nyata, pengembangan tingkah laku itu sendiri sampai peneguhan hasrat, pemberian nasihat, penyusunan kontrak, dan jika perlu ahli tangan.
Jadi di sini ada teknik khusus yang diberikan dari konselor, yaitu pengembangan tingkat laku itu sendiri sampai peneguhan hasrat, pemberian nasihat. Jadi di sini ada yang namanya pemberian nasihat jika diperlukan, dan ada peneguhan hasrat. Dan konselor itu pada saat konseling berlangsung, konselor harus meneguhkan hasrat atau meyakinkan kepada klien untuk agar klien tetap percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya itu sendiri. Selanjutnya ada penguasaan teknik oleh konsulti. Sebagai disebutkan di atas, sebagai kelanjutan proses konsultasi akan melakukan berbagai pihak ketiga dalam kegiatan dalam rangka menangani permasalahan pihak ketiga. Dalam hal ini, konsulti sepertinya bertindak sebagai konselor atas pihak ketiga yang akan menjadi kliennya itu. Selanjutnya ada strategi BMB 3. Sepanjang proses layanan konsultasi, konselor menerapkan strategi BMB 3, yaitu mengajak konsultasi berpikir, merasa, dan bersikap, bertindak dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga. Demikian juga mengajak konsulti ber-BMB 3 terhadap WPKNS konsulti khususnya dalam kaitan dalam masalah pihak ketiga. Jadi di sini konselor akan mengajak konsulti untuk berpikir bagaimana caranya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Merasa masalah itu tidak berat, dan merasa untuk selalu berpikir positif dan merasa itu akan terpecahkan dan bersikap. Jadi konselor itu akan selalu memberitahu agar kita bersikap positif dan selalu berpikiran positif dalam menghadapi setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Bertindak dan bertanggung jawab. Jadi setelah kita mempunyai masalah dan sudah memecahkannya, kita juga harus berani bertindak dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi keputusan yang kita ambil dalam untuk memecahkan masalah itu tersendiri. Waktu dan tempat. Pelaksanaan konseling perorangan, waktu dan tempat pelaksanaan layanan konsultasi sangat tergantung pada kesepakatan antara konselor yang menjadi konsultasi dan konsulti, kapan dan dimanapun konsultasi itu dilakukan. Kenyamanan dua pihak itu menjadi peranan sangat penting atau yang sangat diutamakan. Pertama, terjaminnya kerahasiaan, dan yang kedua, waktu dan tempat penyelenggaraan pelayanan antara konsulti dan pihak ketiga juga atas kesepakatan demi kenyamanan dan jaminan atas asas-asas konseling. Yang ketujuh ada keterkaitan. Yang pertama, keterkaitan jenis layanan. Tampaknya layanan KSI atau konsultasi tidak hanya dapat diwarnai oleh konseling perorangan, melainkan dapat diawali dengan atau bahwa bergeser menjadi konseling perorangan. Di antara dua atau lebih pelaksanaan konsultasi, apabila dalam konsultasi berkelanjutan, dapat dilakukan kegiatan pendukung seperti instrumen, kunjungan rumah, atau bahkan konseling perorangan terhadap konsulti. Dan selanjutnya ada berkaitan kegiatan pendukung. Dalam pelayanan konseling dikenal 6 jenis kegiatan pendukung, yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan keputusan, dan ahli tangan kasus. Instrumen dan himpunan data itu mungkin seperti mengisi angket atau mengisi keterangan-keterangan yang sudah disiapkan oleh konselor, atau kunjungan rumah. Jadi di sini tuh konselor akan bisa mengunjungi
ke rumah klien. Dan yang pertama ada aplikasi instrumentasi. Hasil instrumentasi sering kali diperlukan untuk mendalami kondisi pihak pribadi, pihak ketiga yang masalahnya dibahas dalam konsultasi. Ya, yang tadi seperti saya bilang, jadi aplikasi instrumentasi ini sama saja sebenarnya dengan himpunan data, atau bisa juga dibilang dengan angket. Dan dengan angket itu, pada saat itu kan klien itu mengisi angket tersebut. Lalu nanti kita sebagai konselor akan menganalisis apakah masalah yang sedang dihadapi, dan karena lewat angket tersebut maka akan terlihat apa yang sedang dihadapi. Yang kedua, ada himpunan data. Data yang menyangkut permasalahan yang dibahas dalam konsulti, yaitu masalah yang dialami oleh pihak ketiga, mungkin telah tersedia dalam himpunan data. Misalnya data tentang IQ, hasil AUM umum atau AUM PTDSTL, hasil belajar, riwayat kesehatan, cita-cita, keterangan tentang orang tua, siswa, dan lain-lainnya. Ya, himpunan data ini mungkin lebih spesifikasi dan lebih mendetail daripada aplikasi instrumentasi, karena himpunan data itu akan meminta keterangan tentang orang tua siswa. Apa sih yang sedang dialami siswa di rumah? Apakah mereka tidak harmonis, hubungan anak dengan orang tuanya, dan IQ. Dan di sini bisa dengan tes IQ atau dengan pikiran kecerdasan ya. Dan selanjutnya ada konferensi kasus. Konferensi kasus ini individu dengan kedudukan atau wewenang yang tidak sama. Di sekolah misalnya, dapat diselenggarakan konferensi kasus di antara para guru membahas kasus siswa tertentu. Jadi di sini tuh konselor juga dapat diselenggarakan konferensi kasus oleh para pemimpin kantor yang membahas kasus karyawan tertentu. Jadi di sini itu sama kayak rapat ya. Konferensi kasus itu sama kayak rapat. Jadi misalkan sedang ada siswa yang sedang bermasalah, dan guru akan mengadakan rapat untuk membicarakan tentang permasalahan apa dan mencari tahu masalah apa yang sedang dialami oleh oleh siswa tersebut. Dan selanjutnya ada kunjungan rumah. Tujuan kunjungan rumah itu sejalan dengan tujuan konferensi kasus, yaitu lebih mendalami masalah yang ditangani dan membina komitmen pihak-pihak yang terkait dengan masalah. Jadi tujuan kasus itu dengan konferensi kasus itu sama. Bedanya kalau konferensi kasus itu di tempat kerjanya, dan kalau kunjungan rumah itu seorang konselor, guru atau yang lainnya itu datang ke rumah untuk mencari tahu apa yang sedang dialami oleh klien atau siswa tersebut melalui dengan orang tuanya, atau mencari informasi di sekitarnya, dan itu lebih bersifat rahasia. Yang kelima ada tampilan kepustakaan diselenggarakan dengan meminta konsultasi membaca buku atau artikel dengan materi yang terkait dengan permasalahannya. Dan yang dimaksud di sini itu tampilan ke perpustakaan, jadinya itu maksudnya konselor akan memberikan klien itu sebuah buku atau artikel yang berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi klien tersebut, agar konsulti dapat dibahas secara langsung dalam proses konseling. Yang keenam ada ahli tangan kasus. Ahli tangan kasus dilakukan apabila masalah pihak ketiga di bawah konsulti adalah masalah yang tidak menjadi kewenangan konsulti terlibat dalam penanganannya. Jadi dalam hal ini konsultan harus benar-benar berhati-hati, terlebih-lebih apabila konsulti membawa kesan bersifat kriminal atau pidana. Selanjutnya ada operasional layanan konsultasi. Yang pertama, ada perencanaan dan pengorganisasian. Seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga
serta garis besar permasalahan. Sesudah kedua hal tersebut dilakukan, konselor mengatur pertemuan melalui penetapan fasilitas layanan dan penyiapan kelengkapan administrasi. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Kegiatan utama berikutnya adalah mendorong dan melatih konsulti untuk yang pertama mampu menangani masalah yang dialami pihak ketiga. Yang kedua, memanfaatkan sumber-sumber yang melalui strategi ber-BMB 3. Konselor membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan pendekatan cara-cara konseling. Yang ketiga ada penilaian. Hasil layanan konsultasi perlu dinilai dalam kelima ranahnya, yaitu acuan yang perlu digunakan oleh konsulti untuk memecahkan masalah pihak ketiga, kompetensi yang mesti dikuasai terhadap pihak ketiga, usaha yang sungguh-sungguh dalam menangani pihak ketiga, perasaan yang dipenuhi aspek-aspek positif yang diisi empati dan komitmen yang tinggi, serta kesungguhan dalam usaha berkenaan terhadap pelaksanaan penilaian. Yang pertama ada penilaian segera. Dalam layanan konsultasi terpusat pada kondisi diri konsulti berkenaan dengan kelima ranah akurs di atas. Yang kedua ada penilaian jangka pendek, dipusatkan pada bagaimana konsulti melaksanakan hasil konsultasi, terutama responden antara dampak awal dari tindakan konsultasi terhadap pihak ketiga sudah dapat menjadi bagian dari sasaran LAIJAPEN. Yang ketiga, ada pihak jangka panjang. Sasaran utama LAIJAPEN ialah perubahan yang terjadi pada pihak-pihak ketiga, khususnya yang berkenaan dengan permasalahan yang sejak awal dibawa oleh konsulti dalam berkonsultasi dengan konsultan. Yang keempat yaitu tindak lanjut dan laporan. Hasil sangat berguna untuk mempertimbangkannya upaya tindak lanjut berkenaan dengan penanganan permasalahan pihak ketiga. Lebih jauh, hasil seluruh penilaian itu akan menjadi bahan analisis dan diskusi pada kesempatan konsultasi berikutnya berkelanjutan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.